Anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria dalam pelajaran Budi Pekerti kelas 5 dan kita akan membahas bab 4. Bab 4 ini merupakan bab terakhir di semester 1 ya anak-anak. Materi yang kita bahas adalah hubungan manusia dengan manusia. Dan tujuan dari pembelajaran kita supaya siswa dapat yang pertama, menilai teman dari sisi baiknya. Kedua, bisa bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, rela memberi iuran untuk kepentingan bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui arti dari kata teman, sahabat, dan kawan. Yang pertama adalah teman. Teman artinya orang yang bersama-sama dalam suatu kegiatan. Jadi, kalau kita itu memiliki banyak sekali teman, ya. Teman di sekolah, teman di rumah, teman bermain, maupun teman di mana saja. Kemudian, arti kawan adalah seseorang yang sering berhubungan dengan kita dan sudah lama kita kenal. Itu disebut dengan kawan. Kemudian, tingkat yang paling tinggi dalam pertemanan yaitu sahabat. Teman, kawan itu mungkin banyak, tetapi sahabat belum tentu banyak juga ya anak-anak. Karena sahabat adalah teman yang selalu menemani kita walaupun suka dan duka, mendukung kita dalam keadaan apapun yang terjadi, dan selalu menemani kita kapanpun. Jadi sahabat itu selalu mempunyai waktu untuk kita, ya. Kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri teman yang baik. Yang pertama adalah selalu jujur kepadamu. Temanmu harus dengan bijak mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Jangan sampai temanmu berbohong hanya agar kamu bahagia. Jadi lebih baik jujur. Jangan terus berpura-pura yang baik-baik di depannya, ya. Kemudian yang kedua, menghormatimu. Saling menghormati adalah salah satu sifat paling kuat dari persahabatan yang baik. Misalnya, temanmu harus menjaga rahasiamu, tidak membicarakanmu di belakang, dan menghargai waktumu. Kemudian yang ketiga, setia kepadamu. Kesetiaan adalah salah satu sifat paling penting dari seorang teman yang baik. Dan yang keempat, dapat dipercaya. Persahabatan yang dibangun di atas kepercayaan biasanya akan bertahan lama. Ya. Kemudian, bagaimana cara menilai teman dari sisi baiknya? Yang kita harus lakukan yaitu tidak menilai berdasarkan katanya, tetapi kita benar-benar menilai dari perbuatan yang kita lihat. Kemudian suka menghargai saat teman bercerita. Jadi saat teman atau kita yang bercerita, teman kita itu memiliki respon yang positif, ya. Selalu bersikap baik di depan kita maupun di depan orang lain, ya. Selalu bersikap baik. Memang sifatnya adalah baik. Jadi anak-anak bisa menilai itu. Kemudian suka membantu. Jika seseorang itu suka membantu, berarti dia memiliki hati yang tulus. Yang kedua, materi kita adalah bisa bekerja atau belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu metode dalam belajar selain belajar secara individu dan juga belajar secara formal. Kita juga dapat mempelajari suatu masalah secara bersama-sama, dapat dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan memecahkan masalah. Manfaat dari belajar kelompok, anak-anak bisa memperoleh apa saja ya. Jadi manfaatnya adalah memperbaiki pemahaman melalui diskusi dan penjelasan. Yang awalnya kita nggak mengerti, karena kita melakukan diskusi, kita bisa memahami. Kemudian menghilangkan kebosanan. Karena banyak temannya, jadi kita tidak bosan. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Jadi dalam berdiskusi itu kita berkomunikasi yang baik. Lebih mudah dalam memecahkan masalah yang dipelajari karena banyak yang berpikir, jadi lebih mudah.
memberi dan menerima umpan balik. Jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri, teman kita memaksakan kehendak sendiri, tidak. Jadi dalam diskusi itu kita memberi dan menerima umpan balik, saling sama-sama memberi masukan, kemudian memecahkan masalah itu bersama-sama. Ya, jangan ada yang berpikir terus yang lainnya bermain, itu yang nggak baik. Kemudian mengembangkan sikap kerjasama, meningkatkan motivasi belajar. Belajar kelompok dapat menumbuhkan motivasi belajar seseorang. Jadi yang awalnya males belajar, karena belajarnya bersama-sama jadi lebih semangat. Belajar merencanakan dan mengelola waktu. Jadi harus punya perencanaan dalam belajar. Oh iya, hari ini saya belajar ini, besok saya belajar ini. Jadwal yang tersusun dan waktunya ditentukan. Membantu mengembangkan keterampilan khusus untuk upaya kolaborasi. Jadi bersama-sama mengembangkan ide yang sudah diperoleh dari diskusi tersebut. Menumbuhkan rasa sosial. Ingat, manusia tidak bisa sendirian, karena manusia merupakan makhluk sosial. Jadi harus bersama-sama. Ini kalau dalam hal belajar kelompok ya anak-anak. Baiklah, kita ke materi yang terakhir, yaitu rela memberi iuran untuk kepentingan bersama. Nah, perhatikan teks bacaan berikut. Sekolah Ida mengadakan lomba kebersihan kelas dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Untuk meningkatkan keindahan kelas 5, Indar sebagai ketua kelas mengajak teman-temannya mengumpulkan iuran untuk membeli perlengkapan kelas. Antara lain, semboyan, vas bunga, taplak meja, korden, sapu, serok, dan tong sampah. Setelah uangnya terkumpul, mereka membagi tugas. Ada yang berbelanja membeli perlengkapan, ada yang membersihkan kelas, menata ruangan, hingga kelas terlihat indah dan bersih. Anak-anak, bagus dan indah sekali ruangan kalian. Bagaimana kalian bisa hebat seperti itu? Kata kepala sekolah. Mereka menjawab bersama, kami sepakat untuk mengeluarkan iuran karena kami mempunyai semboyan yang berbunyi dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Bagus. Dengan kalian telah mengeluarkan iuran itu, berarti kalian telah bertanggung jawab dan merasa memiliki kelas ini. Pertahankan rasa kebersamaan dan kekompakan untuk kepentingan bersama. Demikian saran Bapak Kepala Sekolah kepada anak-anak kelas 5, dan kemudian mereka semua bertepuk tangan, tanda setuju dan bahagia. Setelah kita membaca teks bacaan ini, sikap yang harus dimiliki dalam memberi iuran untuk kepentingan bersama. Jadi dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, kita bisa memetik ada sikap-sikap yang harus kita miliki dalam memberi iuran untuk kepentingan bersama, yaitu yang pertama rela berkorban. Materi ya, ikhlas. Kalau kita sudah membayarkan iuran harus ikhlas, tidak boleh diingat-ingat terus. Kemudian solidaritas, kebersamaan, dan bertanggung jawab. Jadi sikap-sikap yang baik, yang positif yang kita peroleh dalam teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini. Berikut Miss berikan tugas. Tugasnya adalah sebutkan 5 nama temanmu beserta sikap baiknya masing-masing. Ya. Sebutkan 5 nama temanmu beserta sikap baiknya masing-masing. Buatlah tugas tersebut pada kertas lembaran yang sudah dibagikan di dalam map. Ya, anak-anak bisa kerjakan di sana. Tidak perlu difoto karena nanti kertasnya yang sudah berisi jawaban itu kalian harus kumpulkan. Ya, itulah anak-anak materi yang dapat disampaikan. Terima kasih karena kalian sudah menyimaknya dengan baik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.